Di kaki Gunung Merapi, di sebuah desa yang sunyi dan terpencil, tersembunyi sebuah bangunan tua yang penuh misteri. Penginapan Ki Surya, sebuah tempat yang dulunya penuh dengan canda tawa para tamu, kini berubah menjadi simbol ketakutan yang tak terucapkan. Warga desa menganggapnya tempat terkutuk, tempat di mana waktu berhenti, dan bayangan gelap menjadi penguasa. Namun, bagi Ardi, seorang fotografer muda yang selalu penasaran, kisah ini lebih dari sekadar legenda. Ia memutuskan untuk datang, membuka tabir gelap yang menyelimuti tempat itu. Tapi, ia tidak tahu bahwa penginapan ini bukan sekadar cerita rakyat. Di dalamnya, sebuah rahasia mengerikan menunggu, dan tidak semua yang masuk ke sana bisa keluar dengan selamat. Selamat datang di Awal Studio, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan dimulai. Bersiaplah untuk menelusuri lorong gelap, mendengar bisikan yang mengintai, dan menghadapi bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Inilah kisah penginapan terlupakan di ujung desa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah unik dan menarik lainnya. Selamat menonton. Penginapan terlupakan di ujung desa. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terdapat sebuah penginapan tua yang hampir terlupakan oleh waktu. Lokasinya tersembunyi jauh dari keramaian, dan hanya dapat dijangkau melalui jalan setapak yang berkelok-kelok di antara sawah-sawah hijau dan hutan lebat. Penginapan tersebut sudah lama tidak berfungsi, dan hampir tidak ada yang tahu tentang keberadaannya, kecuali penduduk setempat yang enggan membicarakannya. Kisah tentang penginapan itu menjadi bahan perbincangan di kalangan warga desa, namun lebih banyak yang memilih untuk tidak mengingatnya. Mereka menyebutnya Penginapan Ki Surya, sebuah tempat yang dulunya terkenal di kalangan wisatawan, namun kini justru menjadi tempat yang sepi, dengan cerita-cerita misterius yang terus berkembang dari mulut ke mulut. Ardi, seorang fotografer muda asal Yogyakarta, mendengar tentang penginapan itu dari seorang teman lama yang berasal dari desa tersebut. Temannya itu, seorang pemuda yang pernah tinggal di sana, mengatakan bahwa penginapan itu dulu adalah tempat yang ramai, penuh dengan tamu dari berbagai kota. Namun, entah mengapa, penginapan itu tiba-tiba ditutup, dan seiring berjalannya waktu, penginapan itu mulai dikenal dengan reputasi yang mengerikan. Tamu-tamu terakhir yang menginap di sana dikabarkan menghilang tanpa jejak, meninggalkan rasa penasaran yang menghantui desa itu hingga sekarang. Sebagai seorang fotografer yang tertarik dengan sejarah dan kisah-kisah horor, Ardi merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengeksplorasi sebuah cerita misterius. Ia memutuskan untuk mengunjungi penginapan itu dan mencoba mengungkap kebenarannya. Pada pagi yang cerah, Ardi berangkat dari Yogyakarta dengan membawa peralatan fotografinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi desa tempat penginapan itu berada. Perjalanan menuju desa tersebut memakan waktu hampir 2 jam dengan mobil, melewati jalan-jalan yang berliku dan pemandangan alam yang menakjubkan. Namun, semakin mendekati desa, semakin terasa ada yang aneh dengan suasana di sekitar. Udara menjadi lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terang, dan jalan-jalan yang seharusnya ramai dengan aktivitas penduduk malah terlihat sepi. Sesampainya di desa, Ardi bertanya kepada beberapa orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Namun, setiap kali ia menyebutkan nama Penginapan Ki Surya, mereka hanya menatapnya dengan tatapan penuh keraguan dan ketakutan. "Jangan pergi ke sana," kata seorang wanita tua dengan suara gemetar. "Itu tempat terkutuk. Banyak yang hilang setelah tinggal di sana." Ardi merasa sedikit terkejut. Namun rasa ingin tahu yang besar menguatkan tekadnya untuk melanjutkan perjalanan. Ia mengikuti jalan setapak yang mengarah ke pinggir desa, menuju lokasi penginapan yang semakin menjauh dari pandangan umum. Langit mulai berubah menjadi mendung, dan angin berhembus pelan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Ardi akhirnya sampai di depan penginapan Ki Surya. Bangunan tua itu terletak di tepi hutan, dengan pemandangan Gunung Merapi yang menjulang tinggi di kejauhan. Penginapan ini dulunya tampak megah, namun kini sudah sangat rusak. Dinding batu yang dulu kokoh kini retak, dan cat yang dulunya cerah kini memudar,
tertutup oleh lumut hijau dan jamur yang tumbuh di sepanjang dinding. Pintu utama penginapan itu sudah setengah tertutup oleh tanaman liar, dan jendela-jendela besar yang dulunya memberikan pemandangan indah kini tertutup debu tebal. Ardi merasa ada sesuatu yang ganjil dengan suasana sekitar penginapan ini. Tempat ini terasa sangat sepi, bahkan lebih sepi daripada yang ia bayangkan. Ia melangkah masuk, dan begitu ia menginjakan kaki di dalam, bau apek dan lembab langsung menyerbu hidungnya. Lampu-lampu di langit-langit yang sudah rusak tampak redup, dan lantai kayu berderak setiap kali ia melangkah. Penginapan ini tampak seperti rumah yang telah lama ditinggalkan. Tiba-tiba, sebuah suara berderi terdengar dari lantai atas. Ardi menoleh, namun tidak ada apa-apa. Ia melanjutkan perjalanan ke ruang tamu besar di lantai bawah, di mana meja-meja dan kursi-kursi antik masih tertata rapi, meskipun sudah berdebu. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar terpasang di dinding, namun kaca cermin itu sudah retak, seolah tercermin bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Ardi merasa cemas, namun rasa penasarannya membuatnya terus melangkah. Ardi mulai menjelajahi setiap sudut penginapan. Ia mengambil foto dengan kamera profesionalnya, berusaha menangkap setiap detail yang terasa misterius. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suhu di dalam penginapan tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Di salah satu lorong, ia mendengar suara langkah kaki yang jelas, seperti seseorang sedang berjalan mendekat. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia semakin merasa cemas, namun tetap mencoba untuk tetap tenang. Ia melangkah menuju kamar nomor 7, yang konon menjadi kamar terakhir yang dihuni oleh seorang tamu misterius sebelum penginapan itu ditutup. Pintu kamar itu sudah terbuka sedikit, dan bau busuk langsung tercium begitu Ardi mendekat. Ia menahan napas dan melangkah masuk. Di dalam kamar, tempat tidur besar yang dulunya nyaman kini tampak rusak, dengan kain-kain yang robek dan kotor. Di atas meja, terdapat tumpukan surat-surat lama yang sudah usang, dengan tulisan yang hampir tak terbaca lagi. Tiba-tiba, pintu kamar itu tertutup dengan keras, membuat Ardi terlonjak kaget. Ia berusaha membuka pintu, namun terkunci dari luar. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia mendengar suara bisikan halus yang berasal dari sudut kamar, suara yang tidak bisa ia pahami. Ia berbalik, dan di dinding kamar, ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat, seolah ada sesuatu yang melintas di sana. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Ardi merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Dengan susah payah, Ardi akhirnya berhasil membuka pintu kamar dan keluar. Namun, begitu ia melangkah keluar dari kamar nomor 7, suasana penginapan itu semakin berubah. Lorong-lorong yang tadi terlihat kosong kini dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap yang bergerak perlahan, seolah mengintai setiap langkah Ardi. Suara langkah kaki yang tadi ia dengar kini semakin jelas, semakin mendekat, namun ia tidak melihat siapapun. Lampu-lampu di langit-langit penginapan menyala dengan sendirinya, lalu mati tiba-tiba, meninggalkan kegelapan yang semakin pekat. Di ruang tamu, kursi-kursi kayu tua bergerak perlahan, seperti ada yang duduk di sana. Ardi semakin panik, namun ia merasa terjebak. Ia mencoba untuk keluar, namun pintu utama penginapan itu tiba-tiba tertutup rapat dan terkunci dari luar. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang yang terurai. Wajahnya tertutup bayangan, namun Ardi bisa merasakan tatapan matanya yang tajam. Wanita itu perlahan mendekat, dan Ardi merasa tubuhnya mulai kaku, tidak bisa bergerak. Suara bisikan yang ia dengar semakin keras, seolah-olah ia mendengar suara ribuan jiwa yang sedang memanggilnya. Pagi hari berikutnya, Ardi ditemukan oleh warga desa tergeletak di depan penginapan, dalam keadaan pingsan. Ia dibawa pulang ke rumah penduduk dan dirawat hingga sadar. Namun, Ardi tidak pernah bisa mengingat apa yang terjadi di dalam penginapan itu. Yang ia ingat hanya rasa takut yang luar biasa, bisikan yang tak berhenti, dan bayangan-bayangan gelap yang terus mengikutinya. Ardi akhirnya sadar beberapa jam setelah ditemukan di luar penginapan.
Warga desa yang menemukannya segera membawanya ke rumah seorang ibu bernama Ibu Sri, seorang wanita parubaya yang tinggal di ujung desa. Ibu Sri adalah orang yang pertama kali mendengar tentang keadaan Ardi dan segera merawatnya dengan penuh perhatian. Namun, meski tubuhnya sudah pulih, Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pikirannya. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan-bayangan dari penginapan itu kembali menghantuinya dalam mimpi. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang, dan pandangannya kosong. Di dalam mimpinya, ia melihat kembali wanita berpakaian putih itu. Hanya kali ini wajahnya terlihat jelas. Wajah itu bukan wajah manusia. Wajah itu tampak rusak, dengan mata yang kosong dan mulut yang mengeluarkan suara-suara bisikan yang tak bisa dimengerti. Mimpi itu terus berulang setiap malam. Ardi tidak bisa tidur nyenyak lagi. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya, ada yang selalu menunggunya, entah itu di luar rumah atau di dalam kegelapan kamarnya. Pagi-pagi, setelah beberapa malam menderita mimpi buruk, Ardi memutuskan untuk kembali ke penginapan Ki Surya. Meskipun ketakutan masih menguasai dirinya, rasa ingin tahu yang besar membuatnya tidak bisa lepas dari tempat itu. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia ungkapkan, ada kebenaran yang harus ia temukan. Setelah beberapa hari pemulihan, Ardi merasa cukup kuat untuk kembali menuju penginapan itu. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia mengajak seorang teman, Gema, seorang jurnalis yang juga tertarik dengan kisah misteri. Gema selalu tertarik dengan cerita-cerita horor, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan mitos lokal. Mereka berdua berangkat pagi-pagi sekali, melewati jalan setapak yang sama seperti sebelumnya. Meskipun Ardi merasa takut, ia mencoba untuk tetap tenang. Gema banyak bertanya tentang pengalaman Ardi, dan meskipun Ardi sudah berusaha menghindar dari cerita yang menakutkan, ia akhirnya menceritakan segalanya. Sesampainya di penginapan, suasana tempat itu tampak lebih suram dibandingkan sebelumnya. Tumbuhan liar yang menutupi dinding penginapan kini semakin lebat, menciptakan ilusi bahwa bangunan itu sudah sangat tua dan hampir hilang ditelan waktu. Pintu utama yang tadinya hanya setengah tertutup kini benar-benar tertutup rapat, seolah menunggu kedatangan mereka. Ardi dan Gema membuka pintu dengan hati-hati, dan begitu mereka melangkah masuk, bau busuk yang sama menyergap mereka. Ruangan penginapan terasa lebih gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan, suara langkah kaki yang semakin mendekat. Di sudut ruangan, cermin besar itu tampak seperti mengawasi mereka, menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, meskipun mereka tahu bahwa itu tidak mungkin. Gema, kamu merasakannya juga? Tanya Ardi dengan suara bergetar. Gema yang biasanya berani terlihat agak gelisah. Ya, ada sesuatu di sini, Ardi. Tempat ini tidak biasa. Mereka berdua mulai menjelajahi penginapan, dengan hati-hati dan waspada. Begitu mereka sampai di kamar nomor 7, Ardi merasa sesuatu yang sangat aneh. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan bau busuk yang lebih kuat terasa di luar kamar. Mereka memasuki kamar dengan perlahan, dan kali ini Ardi tidak bisa menahan perasaan takutnya. Ia merasa ada yang mengawasi mereka. Namun, mereka tidak bisa mundur begitu saja. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kamar itu lebih gelap dari yang Ardi ingat, dan tumpukan surat-surat lama yang berserakan di lantai membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Tiba-tiba, Gema melihat sesuatu yang sangat aneh di sudut kamar. Di balik lemari kayu tua yang hampir roboh, ada sebuah pintu kecil yang tersembunyi. Pintu itu terbuat dari kayu yang lebih gelap dan tampak lebih usang daripada pintu-pintu lainnya. Gema, dengan rasa penasaran yang besar, mencoba membuka pintu itu. Namun, pintu itu sangat sulit untuk dibuka. Butuh beberapa menit bagi mereka untuk bisa membuka pintu yang terkunci itu. Di balik pintu tersembunyi tersebut, mereka menemukan sebuah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Ketegangan semakin meningkat, namun rasa penasaran memaksa mereka untuk turun ke bawah. Begitu mereka memasuki ruang bawah tanah, suasana menjadi semakin dingin, dan udara terasa berat. Di sana, mereka menemukan banyak benda-benda antik, kursi-kursi kayu, meja-meja kecil,
dan rak-rak yang dipenuhi dengan buku-buku tua. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah peti besar di tengah ruangan. Peti itu terbuat dari kayu yang sangat tua dan sudah mulai lapuk. Pintu peti itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya terdengar suara yang sangat mengerikan. Suara berdesir seperti sesuatu yang hidup. Gema mendekati peti itu dengan hati-hati. "Ardi, ini apa?" tanya Gema dengan suara bergetar. Ardi merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Ia berusaha mengingatkan Gema untuk berhenti, namun sebelum ia sempat berbicara, peti itu tiba-tiba terbuka sepenuhnya, dan dari dalamnya muncul sebuah tangan putih yang memanjang, menggapai keluar, seperti mencoba menarik mereka ke dalam peti itu. Kedua pria itu mundur dengan cepat, namun tangan itu terus menggapai, semakin dekat. Suasana di sekitar mereka berubah menjadi sangat gelap, dan mereka mendengar suara tawa yang sangat keras, yang berasal dari dalam kegelapan yang semakin membesar. Dengan sekuat tenaga, Ardi dan Gema berlari keluar dari ruang bawah tanah. Mereka tidak pernah melihat lagi apa yang ada di dalam peti itu, tetapi mereka tahu bahwa mereka baru saja mengungkap sebuah kebenaran yang sangat mengerikan. Begitu mereka kembali ke lantai utama penginapan, suasana menjadi semakin aneh. Pintu keluar yang sebelumnya mereka tahu ada di sana, kini tertutup rapat. Ardi merasa tubuhnya semakin lemas, dan Gema pun tampak sangat ketakutan. Mereka berusaha membuka pintu itu, namun tidak berhasil. Suara-suara aneh kembali terdengar dari dalam dinding-dinding penginapan. Seolah tempat itu hidup, seolah tempat itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saatnya sudah tiba, bisik suara yang terdengar dari seluruh penjuru penginapan. "Kalian tidak akan bisa keluar. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Ardi dan Gema hanya bisa menatap satu sama lain dengan ketakutan yang mendalam. Mereka sadar bahwa mereka terjebak dalam sebuah tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah tempat yang terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan begitu penginapan itu mulai menghisap mereka, mereka tahu bahwa kisah mereka akan menjadi bagian dari legenda Ki Surya, sebuah legenda yang tidak akan pernah mati. Beberapa minggu setelah kejadian itu, penduduk desa mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Orang-orang yang mendekati penginapan itu seringkali merasakan hawa dingin yang menyelimuti, dan beberapa dari mereka mengaku mendengar suara tawa misterius yang berasal dari dalam. Namun, penginapan Ki Surya tetap sepi, seolah menunggu kedatangan para pencari kebenaran berikutnya. Dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, siapapun yang berani menginjakan kaki ke dalam penginapan itu, akan menjadi bagian dari kisah yang tak berujung, sebuah kisah yang tidak akan pernah dilupakan, dan tidak akan pernah bisa diungkapkan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Awal Studio. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menyeramkan lainnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya, dan ingat, kadang-kadang rasa ingin tahu bukanlah keberanian, tapi tiket menuju mimpi buruk.